sukses menelurkan tidak. Tetapi memang almarhum ini ketika pertama saya bawa pembacaan Sintu Durar ini pulang dari Jakarta, ada beberapa orang, termasuk almarhum ini salah satu yang menonjol dalam munsyid, dalam menyanyikan lagu-lagu qasidah, lagu-lagu salawat Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu saat saya ada ceramah di suatu tempat, almarhum akan bilang, bukan ente tadi yang bersalawat di masjid. Ini bukan saya. Dia bilang, persis betul suaramu. Begitu cek ternyata Muzakir punya suara. Masya Allah, akan bilang ini anak suaranya mirip ente. Mudah-mudahanlah selama apa yang beliau ajarkan dan juga beliau amalkan selama ini menjadi petua bagi kita, dan kita ikut bahwa kita akan wafat, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu perlu persiapan. Persiapan banyak. Ada orang yang masuk surga, ada orang yang mendapatkan kemuliaan, karamah, berkah dari Allah dengan salawatnya. Ada mendapatkan dengan salatnya. Ada yang mendapatkan perhatian pandangan Allah dengan sedekahnya. Maka tinggal kita pilih bapak-bapak, ibu-ibu, dari pintu surga mana kita masuk. Mungkin kita akan masuk dalam bab salawat, dalam pintu salawat. Kita masuk melalui pintu sedekah. Kita masuk melalui pintu saum. Surga itu ada beberapa pintu. Dari semua pintu-pintu ini bisa kita lakukan. Tetapi ulama mengatakan ada satu pintu, yang pintu itu mudah dibuka, dan pintu itu terbuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk surga melalui pintu salawat kepada baginda. Kita menghubungkan salawat kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita bersalawat, tetapi hati kita tidak bersalawat, hati kita tidak terhubung dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ketika salawat, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa ketika menyebut nama Rasulullah, hati kita akan, kalau dia orang Islam, ketika disebut nama Nabi Muhammad, hatinya akan bergetar. Hatinya akan merasakan rindu yang sangat dalam. Kenapa itu? Beda dengan disebut nama-nama yang lain. Jangan disebut nama Muhammad. Karena ketahui bapak-bapak, bahwa Muhammad itu adalah Abul Ruh. Nabi kita Muhammad adalah bapaknya ruh kita. Jadi ketika kita bersalawat sama Nabi, sesungguhnya ruh itu merindukan sosok bapaknya. Ruh kita akan melewati beberapa tahap untuk mendekati kepada ruh bapak Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kalau kita bersalawat sama Nabi, hadirkan hati kita salawat. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini dengan salawat, insya Allah akan dibimbing terus oleh Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu kisah yang dikisahkan dalam skala kitabnya, kalau tidak salah Al-Imam, kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Ada satu kisah bapak-bapak ibu-ibu. Ada seorang ulama besar di zaman itu. Tetangganya itu tetangga yang buruk. Kenapa dia tetangga buruk? Setiap hari minuman keras bapak-bapak ibu-ibu. Minum keras terus, padahal di samping rumahnya itu ulama. Ulama itu sudah jelaskan, ulama itu sudah berikan nasihat, teguran keras, tidak didengar. Minuman keras terus. Suatu saat, bapak-bapak ibu-ibu, si pemabuk ini, tetangga ulama ini meninggal dunia. Setelah hari ketiganya, bermimpilah ulama itu. Bermimpilah ulama itu bertemu dengan si tukang mabuk ini. Dalam mimpinya dia melihat si tukang mabuk ini dengan pakaian indah, dengan mahkota, dengan tahta di kepalanya. Lalu dengan terheran-heran si ulama ini bertanya, "Bimanilta hadhil maratib bil aliyah?" Dengan apa engkau mendapatkan posisi seperti ini? Engkau pemabuk waktu di dunia. Maka dijawab oleh pemuda tadi dalam mimpi, "Hadirtu majlis yauman." Saya pernah hadir dalam satu majlis, satu hari saya dalam keadaan mabuk, saya hadir dalam satu majlis, fayaqulul alim, maka berkatalah ustaz, orang alim yang ada di majlis itu, "Man shalla 'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam."
barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa rafa'a sautahu, kemudian dia mengangkat suaranya, wa rafa'a yadayhi, dia mengangkat tangannya memohon kehadiran Nabi Muhammad, wajabat lahul jannah, maka dia wajib mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu saya insaf, saat itu saya sadar, saya tinggalkan semua mabuk-mabuk saya. Saya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari saya bersalawat, mungkin dengan itulah Allah membalas saya. Bayangkan Bu, seorang pemabuk meninggal dalam keadaan diterima oleh Allah berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajabat lahul jannah, tetapi dengan syarat warafa'a ra'sa, warafa'a sautah. Kalau kita bersalawat sama Nabi di majelis, kasih angkat suara. Maka kalau di majelis, ya Nabi salam alaika, dia angkat suara. Kalau orang bisa berteriak, bisa menyanyi teriak-teriak, kenapa kita bersalawat tidak berani? Kenapa kita tidak habiskan suara kita untuk memuji seorang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sangat dicintai, yang dunia dan segala isinya ini tercipta dengan Nabi kita Muhammad. Maka kita habiskan suara kita, menangis kita di hadapan Nabi Muhammad. Apalagi malam Jumat. Malam Jumat itu malam bersalawat. Maka semenjak saya pulang dari Habib Hussein dari tahun 2003 sampai hari ini, di majelis di Al-Herat itu setiap malam Jumat kegiatan maulid, tidak pernah putus. Kenapa? Bukan berarti anak-anak kita ini Pak diajarkan cinta kepada Nabi mungkin melalui salawat dulu. Setelah dia rajin bersalawat, insya Allah dia akan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semakin meningkat, sebagai akhir sudah ada jenazah barangkali. Suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, man ra'ani fil manami, barang siapa yang melihat aku, kata Nabi, dalam mimpi. Kita pernah mimpi berjumpa Nabi? Siapa di antara kita yang mimpi berjumpa Rasulullah dalam mimpi? Faka'anna mara'a fil yaqzah, maka itu pasti, itu seolah-olah melihat aku dengan kenyataan. Bu, Pak, kalau kita mimpi bertemu Nabi itu asli, tidak salah. Kalau kita mimpi-mimpi yang lain lagi, atau mimpi Jokowi, itu belum tentu dia asli, mungkin saja setan. Tapi kalau mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, itu asli, karena cuma satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk Allah yang iblis, setan tidak bisa menyerupainya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya suatu saat dia minta sama gurunya, wahai Syekh, ajarkan saya amalan supaya saya bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Diajarkanlah oleh gurunya, kau amalkan surah ini. Dia lakukan. Ternyata belum ketemu mimpi. Diajarkan, kau baca salawat ini 1000 kali, tambah lagi 2000 kali, belum ketemu mimpi sama Nabi Muhammad. Akhirnya diajarkan lagi, ini puncaknya bisa kita amalkan. Siapa yang mau coba? Boleh. Amalkan salawat 3 ini, insya Allah bisa mimpi ketemu Nabi. Ada yang saya baca tadi, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qillat hilati adrikni, 3 kali. Kemudian assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, 3 kali. Ana fi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 kali. Tutup, tidur. Insya Allah kalau memang Allah kehendaki bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Setelah diamalkan itu, dia juga tidak ketemu mimpi dengan Nabi. Dia mengeluh sama Nabi Muhammad, sama gurunya, jangan-jangan guru tidak kasih yang ajarnya sama saya. Gurunya bilang begini, kau tidak bisa mimpi ketemu Nabi, sebentar malam sebelum engkau tidur, kau ingat makananmu yang di pondok itu. Apa makanan di pondok? Ikan garam. Coba kau ingat-ingat itu sebelum tidur. Apa yang terjadi sebelum tidur? Dia ingat ikan garam. Ikan garam itu disaus, enak, apa semua. Begitu tidur, mimpi bertemu dengan ikan garam, betul dia. Lalu besoknya dia tanya, ya Rasul, ya wahai guruku, saya ingin mimpi ketemu Nabi, kenapa mimpi ketemu ikan garam? Kata gurunya, itulah perbandingannya. Engkau ingin mimpi berjumpa Nabi, tetapi dalam nyatanya kau tidak pernah ingat Nabi Muhammad. Tidak pernah kau ingat perjuangan Nabi Muhammad. Tidak pernah kau ingat kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW?
Jadi kalau ingin ketemu Nabi Muhammad walau dalam mimpi, setiap saat ketika bersalawat, hadirkan hati kita bersalawat sama Nabi Muhammad SAW. Almarhum Zakir sudah melewati kehidupan ini. Kita juga akan melewati kehidupan ini. Kemudian akan pulang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Untuk almarhum, untuk anak saya, untuk murid saya, Muzakir, pergilah dengan tenang. Pulanglah kau ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan husnul khatimah insyaallah. Pulanglah engkau, wahai Zakir, pada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah engkau, wahai anak Zakir, kepada guru-gurumu yang engkau cintai. Insyaallah doa kami senantiasa, semoga Allah mengangkat derajatmu, semoga Allah mengampuni semua dosamu, semoga Allah meninggikan derajatmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadan niyya wa ala kulli datin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirlah warhamhu wa'atihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadahalahu. Allahumma adkhil fi quburihi rawha wa rihan fushat wal aman wal afwa wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila ata wa idza su'ila an bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dawam fi subhanakallahumma tahiyyatun bis salam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.